Baik, kita mulai saja teman-teman. Yang lain bisa menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini angkatan 2022 ya, kalau nggak salah ya. Ya kan? Ya teman-teman. Iya, Mas. Halo? Iya, Pak. Ini Iya, ada. Pak. Oke. Baru pertama ketemu saya kan, berarti terakhir kalau terakhir saya ngajar itu di ACPJ semester 6 angkatan 2020 yang ketemu. Ini berarti angkatan 2022 baru pertama kali ketemu saya, tapi mungkin ketemu saya di kelas maksudnya. Nah, tapi mungkin sudah beberapa kali ketemu saya di kampus. Saya base-nya itu selalu main di lantai 3. Kalau misalnya jalan-jalan ke lantai 3, biasanya terlihat saya. Nah, di saya sebenarnya cutting kalian, nama saya Kelvin. Nah, saya itu cutting kalian sebenarnya angkatan 2018. Sekarang sudah lulus S1, S2, dan sekarang membantu departemen lah sebagai instruktur di beberapa mata kuliah. Nah, kebetulan ini diminta tolong untuk membantu di mata kuliah praktikum kartografi. Jadi di semester mungkin secara administratif tertulisnya Pak Dedi, nggih? Pak Dedi. Cuma nanti secara teknisnya nanti saya yang akan menghandle. Begitu. Ini Pak Dedi sudah bergabung, Pak. Mungkin Pak Dedi ada duluan atau saya, Pak? Monggo, Pak. Amin, aman, aman, Mas Calvin. Lanjut aja, saya Oh, cuma iya. nyimak ini. Saya baru perkenalan, Pak. Ya, aman, aman. Dilanjut aja, Mas Calvin. Oke, siap. Terima kasih, Pak Dedi. Nah, jadi gitu teman-teman, mungkin yang belum pernah ketemu di kampus ya sapa aja, saya juga cutting kalian. Di sini juga membantu-bantu di beberapa mata kuliah. Di sini di program kartografi, nanti bakal ketemu lagi sama saya di praktikum grafika komputer. Ini kalau nggak salah besok ya teman-teman, grafkomnya. Besok ya, grafkom. Nah, itu grafkom besok kita ketemu lagi, terus di beberapa matkul di semester lain. Nah, itu nih mungkin kalau misalnya perkenalan singkat terkait saya. Oke, eh sebentar, saya share screen kayak. Share screen. Loh. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sebentar, loading. Udah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan Elok sebagai basis media praktikumnya. Nah, eh, saya ucapkan selamat datang ke Hide ya, sorry. Di praktikum kartografi, ini merupakan mata kuliah praktikum yang mendampingi mata kuliah teorinya, kartografi. Di sini, di mata kuliah ini kita akan banyak belajar terkait bagaimana kita menyajikan atau memvisualisasikan peta itu eh, menarik dan komunikatif. Bagaimana peta yang kita buat selama ini itu bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh orang yang baca peta. Nah, itu seperti itu. Jadi kita semester 1 kan teman-teman udah buat peta nih, peta panimetrik ya. Semester 2 udah buat peta kontur, peta situasi, terus semester 3 sudah buat peta lagi. Sekarang semester 4 teman-teman sudah ambil SIG kan ya? Nah, terus bagaimana kita membuat peta itu mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Karena kan kita buat peta nih, oke kita paham. Cuman kan peta ini nanti digunakan oleh yang lain, misalnya dari eh, pengguna awam atau misalnya dari departemen lain. Nah, itu bagaimana kita membuat peta itu bisa dipahami dengan mudah dan baik menggunakan aspek-aspek kartografi. Nah, disinilah yang akan kita perdalam gitu untuk mata kuliah praktikum kartografi ini. Nah, pada materi minggu ini, minggu pertama sebenarnya kita singkat aja ya teman-teman, nggak sampai, kalau di jadwal sampai 15.30. Cuman Zoom kelas online itu nggak efektif kalau lebih dari 1 jam. Nah, itu katanya gitu. Karena buat ngantuk ya katanya. Jadi kita eh, singkat aja, terus bakal masuk lagi ke kelas, ke lab minggu depan ya, secara offline. Nah, untuk minggu ini kita
pengantar aja, pengantar praktikum kartografi. Terkait pengantar kartografi, pembagian materinya nanti tiap minggu ada apa aja, komponen penilaian, tata tertib praktikum, terus mekanisme laporan praktikum. Nah, tadi sudah saya sampaikan, nanti kita basisnya baik laporan, tugas, materi, dan lain sebagainya itu nanti. Oke. Nah, nanti itu di ini ya, di Elok teman-teman ya. Monggo ini bisa dibuka Eloknya, terus cari kodenya TGD PR Kartu. Nah, yang ada praktikum kartografinya. Nah, ini terus silahkan enter dengan memasukkan enrollment key-nya ini karena yang B ya, yang B-nya kita pakai ini, yang kartu B, kartu hanya gede underscore B underscore 2024. Ya, monggo disilakan gabung sekarang. Ini tak tulis juga di chat. Ya, tak tulis juga di chat kartu B 2024. Oke ya, monggo silakan bergabung sekarang. Ini teman-temannya yang nggak datang, itu tolong dibilang juga ya terkait eh, elok ini. Karena biasanya itu ada itu yang sampai UTS, sampai UAS itu belum masuk elok ya. Pas baru UTS baru, wah ini ternyata ada eloknya ya. Nah itu ada yang seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang nggak hadir, tolong disampaikan untuk segera masuk elok, kodenya TGDPR Karto, terus enrollment key-nya eh, Karto underscore B underscore 2024, karena gede. Udah, oke. Oke, monggo silakan bergabung. Ini baru 30 dari 60, setengahnya baru. Enrollment key-nya yang di ini ya, di chat ya. Kita tunggu sebentar ya. Baru 40. Lalu Zoom. Oke, nanti semua materinya teman-teman akan di-share, baik materi, ada laporan juga pengumpulan semua di Elok ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu sudah join Eloknya. Oke, sorry sorry, malah jadwal Zoom ini. Eh, nah, oke, sudah cukup ya. Nanti teman-teman yang belum gabung tolong disampaikan ya. Eh, course-nya namanya apa sama enrollment key-nya. Itu tolong disampaikan. Oke, nanti setelah gabung nanti kita bisa cek di di eloknya. Ini masih tak banyak yang tak hide. Cuma nanti sudah ada materi untuk tiap minggunya dari minggu 1 sampai minggu 14 teman-teman. Nah, nanti kita mulai di minggu 1 ini ya, pengantar praktikum karto terkait mental map dan penggambaran simbol. Nah, teman-teman juga bisa curi start dengan cara di sini juga ada link terkait kursus online kartografi. Nah, ini tak buka satu ya. Nah, ini adalah dari Library Department of Geography Penn State ini. Nah, di sini juga ada hal-hal menarik terkait kartografi, teman-teman. Bagaimana desain kartografi itu bisa secara efektif menyampaikan informasi di peta yang kita buat. Nah, di sini ada linknya yang teman-teman bisa pakai sebagai ya pengen belajar gitulah. Karena ini sangat lengkap sih dari mereka ini, dari Departemen Geografi di sini. Ini linknya ada di Elok ya teman-teman. Di Elok di minggu yang pertama. Oke, itu ya di kursus online kartografi ini. Ini juga ada, jadi ada dua. Oke, itu. Nah, oke, kita masuk ke minggu satu pengantar praktikum kartografi. Oke, di sini di minggu pertama ini itu nanti kita akan belajar terkait penggambaran simbol. Apa itu pentingnya kartografi dulu, saya sampaikan. Terus penggambaran simbol, terus apa itu mental map, teman-teman. Hmm, sebentar. Ini Pak Dedi udah out Zoom ya?
Oh iya. Dan Pak Didi sama Pak Helmi udah out Zoom nih teman-teman. Kita bisa agak lebih santai. Sebenarnya tadi tuh pengen tak mulai dengan ini ya teman-teman. Cuman aku kurang kurang enak sebenarnya kalau ngambil ini. Jadi teman-teman kemarin jangan udah pada nyoblosan ya? Ayo teman-teman, ini masih di kampung halaman nih. Udah. Udah, Oh, Mas. sip. Ya, yang penting paling penting itu teman-teman. Ya ini aku langsung berubah kan jadi lebih santai. Kuliah tidak penting, yang penting nyoblos. Nah, normal di saat nyoblos. Jadi teman-teman, kita kok masih libur online ini karena ya karena ada pemilu ini. Cuman minggu depan jangan lupa kita sudah masuk ya teman-teman. Oke, itu aja cuman pengen nunjukin ini dong. Ini buatnya semalaman, pikiran semalaman buat PPT ini. Jadi 90% mikirin meme ini, sisanya baru ngerjain yang lain. Oke, lanjut. Pentingnya kartografi. Nah, ini ada nggak teman-teman yang mau berpendapat apa sih pentingnya kartografi? Kenapa sampai kita belajar satu matkul khusus kartografi sampai UGM itu punya satu jurusan khusus terkait pentingnya kartografi? Ada yang mau berpendapat nggak? Terserah, menurut teman-teman apa gitu, ya random aja. Nggak harus benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ada yang mau berpendapat kira-kira? Karena kalau nggak ada yang chat juga boleh. Kalau nggak ada, tak tunjuk soalnya. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Izin jawab, Mas. Boleh, boleh. Kalau dari pendapat saya sendiri, kartografi itu kayak lebih ke seni membuat petanya sendiri, Mas. Kayak pendalaman teknik-teknik teknis pembuatan peta, Mas. Siap. Begitu, Mas. Makasih. Oke, benar. Ini kelas teorinya sudah atau belum ya? Atau praktikum dulu baru teori atau teori dulu baru praktikum? Kartu B ini. Halo? Teori dulu, Mas. Oh, berarti sudah disampaikan ya terkait kartu ya? Iya benar. Tadi kata Rehan, itu kartu itu adalah seninya. Jadi kita selama 14 praktikum ini kita coba jadi orang seni dulu lah. Kita buang jauh-jauh lah. Kita jadi orang teknik, kita jadi orang seni dulu. Oke, bagus pendapatnya. Ada jawaban yang lain terkait apa itu pentingnya kartografi? Gimana Aditya Kusuma tadi mau jawab? Adelia? Itu, Mas. Buat kayak representasi sebuah peta kan kayak peta mungkin buat orang awam tuh masih bingung ya. Jadi kayak bisa Hmm, berisi legenda dan sebagainya yang bisa memudahkan orang buat membaca peta tersebut. siap-siap. Benar. Jangankan peta ya. Teknik geodesi aja orang masih awam ya. Kalau misalnya naik Gojek ya, naik Grab atau apa, ditanya, kuliah apa? Kuliah teknik, terusan teknik geodesi. Wah, itu kerjanya ngapain? Kalau misalnya dibilang teknik elektro, teknik apa, kan udah berhenti tuh. Kapan stop sampai di situ. Kan kalau misalnya teknik geodesi, lanjut tuh percakapannya. Karena awam dan itu artinya mereka peduli sama kita. Karena percakapannya lanjut terus. Kalau teknik lain kan langsung stop ya. Oke, bagus pendapatnya Delia. Terus ini ada pendapat dari Talita, agar informasi penulisan di peta itu mudah dipahami. Oke, itu benar juga. Jadi kita sebagai orang teknik, kan kadang kita buat peta itu yang memikirkan aspek teknisnya. Bagaimana peta itu akurat, bagaimana peta itu teliti, itu jagonya kita. Jagonya geodesi itu buat peta yang akurat, peta yang teliti, yang sesuai dengan keadaan atau representasi di dunia nyata. Nah, cuman masalahnya yang baca peta itu bukan geodesi doang. Ada juga mungkin dari orang lain yang mungkin nggak tahu geodesi itu apa. Nah, disinilah peran pentingnya tadi udah sampaikan Rehan, sampaikan Adelia sama Talita ini kita penting memahami kartografi agar peta ini dipahami oleh orang, mudah dimengerti, mudah dipahami oleh orang, visualisasi yang menarik dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman sudah tahu pentingnya kartografi. Nah, tak mulai dari belakang dulu, dari paling belakang. Nah, kita hidup di dunia yang nyata dan kompleks dan sangat apa ya, sangat ribet, sangat tidak teratur, sangat kompleks, sangat abstrak. Kita memiliki dunia nyata yang kompleks. Mungkin teman-teman yang sudah ngambil SIG semester lalu ya, bisa mengetahui bahwa contohnya di transportasi, di jalan gitu ya. Di jalan gitu kan di bawah tanah ada layer pipa, ada saluran air. Di atasnya ada jalan, di atasnya lagi ada misalnya overpass, di atasnya lagi mungkin ada kereta melayang. Jadi semua itu dalam satu layer. Nah, gimana kalau misalnya dunia nyata yang kompleks ini kita coba sederhanakan. Nah, jadi sebenarnya
kita itu pengen menyederhanakan dunia nyata yang kompleks. Namanya kita melakukan pemodelan, memodelkan. Jadi model itu adalah penyederhanaan dari dunia nyata yang kompleks tadi. Dunia nyata itu sangat kompleks, sangat susah lah untuk kita jabarkan. Nah, makanya itu kita mencoba menyederhanakan menjadi sebuah model. Nah, model dunia nyata yang lebih sederhana, yang mudah dipahami, mudah dikenali. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen kasih pendapat, contoh model. Ini kalau mau tutup ya. Contoh model dunia nyata yang teman-teman sudah tahu, sudah pernah buat, sudah sering lihat, yang teman-teman selalu pegang. Tahu nggak apa contoh model dunia nyata itu? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih pendapat? Bebas aja, terserah. Model mainan kayak model apa? Ayo apa? Random aja nggak apa-apa, teman-teman. Ya, gimana, Rehan? Halo, Muhammad Rehan? Ayo, mau coba apa, Rehan? Atau di chat, boleh deh. Apa coba? Contoh model dunia nyata. Contohnya satu aja. Yang teman-teman udah sangat sering pegang. Ini sangat mudah, sangat relate sama kita. Ayo ini karena Rehan on mic. Kita tunjuk aja ya. Saya. Nah ini deh. Namanya menarik ini. Oriza Ananta. Ada nggak orangnya? Ada, Mas. Nah, Oriza. Dengerin, kontol didengerin anjing. Aduh, ke spoiler kan. Menurut Oriza, contoh model dunia nyata apa yang sangat relate sama kita? Mungkin aplikasi Maps di handphone, Mas. Ya, benar. Maps benar. Ada lagi yang lain? Makasih Oriza. Yang bisa ngasih pendapat? Nah, tunjuk lagi ya. Kalau nggak ada yang mengucap? Nggak ada. Aduh, udah spoiler lagi. Udah karena udah klik. Jadi peta yang sudah kita buat selama semester 1, semester 2, semester 3, sekarang semester 4, itu kan sebenarnya adalah model. Representasi dunia nyata, misalnya bangunan geodesi, bangunan apa yang dulu teman-teman petakan, direpresentasikan ke dalam sebuah bidang latar. Cuman kan inilah penyederhanaan kan. Penyederhanaan ya gedung-gedung itu disederhanakan dalam bentuk kotak-kotak, dalam bentuk apa, ada terus garis kontur itu kan adalah garis imajiner, sebenarnya kan nggak ada di lapangan kan, sebenarnya garis imajiner doang. Jadi kita menyederhanakan tinggi itu dalam bentuk garis dan lain sebagainya. Jadi tadi benar yang kata Orza bahwa maps ya peta yang teman-teman buat itu model dari dunia nyata yang disederhanakan. Jadi inilah tugas kita di geodesi. Ini teman-teman berarti tahun kedua ya, semester 4 ya. Semoga semakin memahami bahwa kita itu sebenarnya tujuan dari geodesi itu dasarnya itu adalah menyederhanakan apa yang kompleks. Menyederhanakan dunia yang kompleks ke sebuah bidang yang kita sebut peta. Terus peranan kartografi di mana di sini? Peranan kartografi ya di sini. Peta itu dibuat semenarik mungkin. Ini ya tadi penjelasan teman-teman. Ini kok nggak mau ditutup ya maksudnya. Nah, jika geodesi memegang peranan utama dalam menyederhanakan dunia nyata yang kompleks ke model, maka seharusnya sebenarnya peta itu dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti pengguna seakan-akan kita masuk ke dalam dunia nyata tersebut. Jadi dunia nyata dimodelkan ke dalam bentuk peta. Wah, peta ini sangat bagus seakan-akan kita bisa berada di dalam peta itu. Kita bisa berada di dalam dunia nyata tersebut. Nah, itulah mengapa pentingnya kartografi tadi. Teman-teman tadi udah jawab ya. Intinya sama. Nah, bagaimana jika geodesi membuat peta yang sulit dibaca? Ya, petanya nggak guna. Kita udah capek-capek ngukur, capek-capek
buat peta, petanya itu sulit dibaca. Jadi ya nggak guna. Orang-orang yang pengguna peta, membaca peta itu ngelihat ini peta apa sih? Nggak mudeng. Jadi nggak tahu ini maksudnya apa, ini tujuannya apa, peta itu nggak tahu. Nah itulah, makanya kita harus membuat peta itu memperhatikan aspek-aspek kartografi, memperhatikan aspek-aspek kayak variabel visual dan lain-lain sebagainya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, ini tadi yang si Rehan jawab bahwasanya kartografi itu adalah seni ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembuatan peta. Jadi kalau misalnya teman-teman kasih saya sebuah peta, peta itu harus bisa bicara sendiri tanpa teman-teman jelasin, oh ini maksudnya ini, maksudnya ini. Jadi saya baca petanya, lihat informasi tepi, lihat warnanya dan variabel visual lain, tahu oh peta ini tujuannya untuk menginformasikan hasil pemilu misalnya, menginformasikan apa-apa. Jadi peta itu memiliki variabel-variabel yang dia itu bisa jelas dan mudah dipengerti. Nah, jadi banyak faktor seperti ya, contohnya di peta ini ya, peta yang ini, nah ini warna misalnya, warna untuk membedakan, ada shadingnya, ada warna yang membedakan antara satu tempat dan tempat lain. Terus misalnya peta yang ini, nah ini peta yang ada simbolnya, yang menunjukkan mungkin semakin gede sebuah simbol menunjukkan intensitas atau jumlah semakin banyak. Misalnya nih, pemilih paslon 02 di sini jumlahnya lebih banyak dibanding yang lingkarannya kecil, misalnya begitu. Dan juga contoh-contoh yang lain. Jadi di peta itu ada variabel-variabel visual yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi tematik tanpa kita harus jelasin, oh ini petanya tentang ini, tentang ini nih. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nulis label, misalnya nulis jalan Kaliurang, ya tulis jalan Kaliurang. Jangan ditulis jalan X Urang. Ya kita paham sih. X itu kan kali ya, jalan Kaliurang. Cuman kan agak aneh ya, jalan X Urang gitu. Yang benar adalah jalan Kaliurang. Oke, itu ya teman-teman. Ya, Mbak. Oke, ini ya struktur mata kuliah yang tadi sudah saya sampaikan, ini yang tahun lalu. Nah, itu sudah terkait pentingnya kartografi teman-teman. Nah, di mata kuliah ini ada beberapa komponen yang dinilai. Pertama ada 4C PMK, capaian pembelajaran mata kuliah di sini. Sorry. Yang pertama, melakukan eksperimen desain perancangan kartografi dari membuat peta topografi, tematik, statistik, sampai pembuatan peta 3D. Nanti kita juga akan belajar peta web ya di sini. Terus mengaplikasikan kaidah dan aturan kartografi. Nah, di sini kan tadi yang sudah saya spoiler sekilas, bagaimana warna, bagaimana simbol, bagaimana variabel-variabel visual itu bisa digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Dan teman-teman jangan salah jangan salah menggunakan variabel visual. Mungkin teman-teman pernah dengar sebuah buku yang ini sangat terkenal bukunya. Mungkin dari dosen lain ini pernah ngasih tahu buku ini ya. Nah, ini buku sangat terkenal. Bagaimana kita bisa berbohong dengan peta. Nah, ini sangat sering dan rentan terjadi saat ini ya, saat-saat pemilu ya. Bagaimana simbol-simbol warna-warna itu bisa menipu kita. Kayak, wah ini warnanya gelap banget, ini bisa jadi pemilih paslon 01 kuat di sini. Bisa jadi belum tentu bagaimana kartografernya melakukan manipulasi warna atau scalingnya itu dimainin atau lain-lain hal sebagaimana. Jadi bagaimana kita menerapkan kaidah yang benar, aturan kartografi yang benar dalam menerapkan simbol-simbol dalam peta. Terus yang ketiga, bagaimana kita merealisasikan desain kartografi ini berbasis web. Jadi nanti kita akan belajar pakai plugin di QGIS, namanya QGIS to Web. Nah ini QGIS to Web ini sangat powerful ya. Teman-teman nanti bisa pakai di banyak hal, misalnya ntar di semester depan ambil PRGG, ambil KP, dan lain sebagainya, itu bisa buat peta web dari QGIS doang. Jadi nggak perlu coding, kita buat peta web dari QGIS. Ini kayaknya ada, pernah belum ya QGIS web ini ya? Di SIK ada diajarin nggak ya QGIS web ya? Oh belum. Di SIK dulu ada diajarin peta web nggak ya? Belum?
Belum ya? Oke. Terus yang keempat, melakukan evaluasi produk dan uji usabilitas terhadap produk kartografi yang dihasilkan. Jadi kita buat peta. Nah, biasanya peta ini ada namanya uji usabilitas. Apakah peta ini memenuhi komponen-komponen, misalnya dia itu bisa digunakan, menyampaikan informasi dengan baik, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini 4 komponen penilaian yang akan dinilai di mata kuliah partikel kartografi ini lewat berbagai hal, seperti laporan, tugas, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini materi praktikumnya selama 14 pertemuan. Nanti kita banyak main mungkin di QGIS dan lain sebagainya. Pertama, yang hari ini kita belajar pengantar praktikum kartografi, penggambaran simbol mental map. Nanti ada tugasnya ini teman-teman ya, tak kasih spoiler dulu. Terus minggu depan kita praktikum terkait bagaimana membaca peta dan menggambar sistem koordinat. Ini kayaknya teman-teman udah tahu ya ini terkait grid, grafikul, gitu-gitu. Terus minggu 3 penggambaran grid dan titik kontrol. Nah, ini sejak semester 1 seharusnya udah tahu ini bagaimana titik kontrol atau BM itu digambarkan. Terus minggu 4 desain simbol, variabel visual, dan generalisasi peta. Jadi generalisasi ini kaitannya dengan skala teman-teman. Jadi misalnya di skala 1:1.000.000, skala yang sangat kecil ya itu, mungkin gedung geodes ini cuman kotak doang. Jadi persegi dalam berkotak. Cuma mungkin di skala yang besar, 1:100 misalnya, itu kelihatan bentuk L-nya. Terus mungkin kelihatan ada lobbynya, ada kolom-kolomnya. Nah, itu kelihatan. Itu generalisasi peta ya. Bagaimana kita mengeneralkan peta di skala tertentu. Terus minggu 5 ini harusnya juga sudah teman-teman pernah buat di semester 2. Bagaimana kita membuat garis kontur. Ya, dari triangulated regular network itu ya, TIN ya. Sama Delaunay triangulation. Terus minggu 6 penggambaran peta tematik dan planimetris. Ini juga teman-teman seharusnya sudah pernah buat. Terus minggu 7 visual thinking dan visual communication. Nah, ini bagaimana bedanya antara visual thinking sama visual communication. Ini teorinya sama Pak Tresut bukan ya? Teori. Teorinya sama siapa ya? Halo? Sama Pak Pur. Sama Pak Pur dan? Ada Pak Pur, Pak Trias, sama Pak Dedi, Mas. Oh, 3 ya, oke. Ini hati-hati saja dengan Pak Trias terkait visual thinking. Nah, ini sangat sangat menjebak lah. Tak kasih spoiler, sangat menjebak. Jadi ya nanti intinya ada 3 kotak. Bukan kotak ya? Ya nanti tak spoiler. Ya pokoknya ada perbedaan lah antara visual thinking, visual communication, sama visual analysis. Bagaimana kita melihat membaca peta itu, kita bisa menerima informasi saja, bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana melakukan analisis. Nah, ini Pak Trias sangat-sangat strict terkait perbedaan antara ini. Yaitu satu kelas sampai dulu pas zaman saya ya, satu kelas sampai ya seminggu bahas ini doang. Terus baru setelah UTS kita bahas usabilitas peta, bagaimana peta itu bisa usable, bisa digunakan dengan baik. Minggu 9 building map, terus membuat peta infografis. Nah, ini peta yang ini ya, bisa menampilkan info-info infografis lah, kayak teman-teman buat poster ya, kan banyak tuh lomba-lomba infografis. Nah, itu bisa disajikan peta juga. Terus di sini kita buat peta topografi, cuman ini tambahnya adalah peta 3D. Bagaimana kita bisa memberikan fill sheet, terus namanya ya, shading ya, terus pewarnaan yang tepat untuk menampilkan terrain di peta 3D. Terus yang ini tadi QGIS Web, kita buat visualisasi peta dengan QGIS Web itu untuk peta web ya teman-teman. Jadi buat web sudah disimbolisasi, sudah dilakukan kartografi lah di situ di QGIS, nanti bisa diekspor HTML-nya, itu kita bisa buka di web. Bahkan kita bisa buka di di domain sendiri di GitHub. Nah, itu mungkin teman-teman bisa tak demokan nanti ya, misalnya mau. Terus minggu 13 membuat web maps dan peta interaktif dengan Mapbox. Nah, Mapbox ini teman-teman udah pernah pakai belum ya Mapbox ya? Nah, Mapbox ini kayak mirip-mirip OSM, cuman dia itu kita bisa buat banyak hal di sini, termasuk peta 3D. Peta 3D juga bisa dibuat di web.
Mapbox. Dia itu termasuk apa ya, peta web gitu loh teman-teman, web map gitu. Terus yang terakhir membuat dashboard. Nah, kita pakai aplikasi web base ini namanya Tableau. Nah, Tableau. Oke, itu secara sekilas terkait materi selama 14 pertemuan ini. Nanti akan saya pandu teman-teman, sama nanti sama ada asisten 2 orang mungkin ya untuk kelas ini. Dan kalau dilihat-lihat teman-teman, beberapa hal itu teman-teman udah pernah buat. Kan kartografi ini kan belajar cara buat peta yang benar gitu ya. Sedangkan cara buat peta teman-teman udah tahu. Jadi ini ya kita santai aja ya teman-teman ya selama dengan saya. Kita slow aja, santai saja. Oke, pengantar pertemuan kartografi. Oke, ini kayaknya kita skip aja ya. Teman-teman udah tahu apa itu peta. Ini materi semester 1 ini mah. Peta adalah suatu penyajian grafis dari seluruh atau sebagian permukaan bumi pada suatu skala sistem proyeksi tertentu. Nah, teman-teman udah pernah buat ini. Terus pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana membuat peta ini bisa apa ya? Bisa tadi visualnya menarik, bagaimana bisa dipahami dengan baik dan mudah. Ada tujuannya. Nah, peta ini merupakan penyajian tadi, pemodelan dari dunia nyata dalam skala tertentu, teman-teman. Dalam skala tertentu. Dan sistem proyeksi tertentu. Kayaknya proyeksi peta semester ini ya diambil ya. Nah, itu salah satu matkul yang sulit. Jadi teman-teman semangat untuk belajar bersama Pak Rohmat ya terkait sistem proyeksi. Cuman itu dasar. Basicnya dari geodesi ada di sistem proyeksi. Peta itu kan dibuat berdasarkan sistem proyeksi tertentu kan. Nah, teman-teman harus paham terkait sistem proyeksi. Nah, itu peta ya. Teman-teman sudah tahu. Materi ini ada di ELOK ya teman-teman, di materi minggu 1. Oke, ini kayaknya dasar aja ya. Apa itu peta? Peta adalah penggambaran secara geografis yang memiliki fitur-fitur geografis, memiliki simbol-simbol. Nah, simbol-simbol inilah yang akan kita pelajari teman-teman. Terus menampilkan lokasi spasial yang benar, itu tujuan geodesi. Terus memiliki skala, oke. Nanti aja. Oke, simbol peta. Kita mulai ke agak kartografi sedikit. Simbol. Nah, dulu waktu kita buat peta planimetrik, dulu kayaknya kalian diajarin simbol BM itu segitiga sama ada titik tengah di tengahnya nggak sih? Benar nggak? Apa saya salah? Ada dulu diajarin gitu nggak sih? Atau kalian punya simbol yang lain untuk BM deh? Gimana, ada yang mau kasih? Tahu nggak? Dulu pas sutri 1, dulu gambar titik BM itu pakai simbol apa? Nggak ada? Nah, segitiga mas. Oke, makasih Abil. Sama, berarti sampai sekarang belum berubah. Oke. Dulu pas aku sutri 1 itu, ya itu segitiga juga. Segitiga warna merah. Sama ada titik di tengahnya itu. Nah, itu adalah simbol-simbol yang digunakan untuk mewakili, merepresentasikan sebuah fitur. Nah, jadi simbol-simbol itu tadi kayak BM ya, simbol-simbol diletakkan poligon teman-teman, terus di tengah-tengahnya ada detil, ada bangunan, ada taman, ada jalan, ada apa lagi ya? Solokan dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita merepresentasikan apa yang ada di muka peta? Jadi kan peta itu ada 2 ya, teman-teman udah tahu ini ya. Muka peta sama informasi tepi. Di muka peta ada simbol-simbol. Nah, simbol ini menggambarkan apa sesuatu gitu. Misalnya titik BM, bangunan, jalan, yang kemudian informasi simbol ini kita sampaikan di informasi tepi. Jadi orang lihat peta kita kan pasti lihat muka peta itu, wah ini peta planimetris dari gedung geodesi misalnya. Kok ada titik segitiga ini? Ada apa ini? Oh ternyata segitiga itu adalah titik kontrol. Jadi simbol itu merepresentasikan suatu fitur lah, fitur-fitur geografis atau fitur-fitur yang kita buat di lapangan. Nah, bagaimana kriteria pemilihan simbol? Nah, ada 5 teman-teman. Ada sesuai maksud dan tujuan peta, mudah dikenali, mudah dimengerti maksudnya, menarik dari segi bentuk dan warna, dan terakhir mudah digambar. Nah, mudah dimengerti ini standar banget ya, kayak titik kontrol selalu segitiga. Ini saya juga dari dulu gambar titik kontrol selalu segitiga, ternyata sampai sekarang ya
Seperti itu. Nah, itu simbol peta itu seperti itu, teman-teman. Oke, ini bentuk-bentuk simbol. Pertama ada titik, ada garis, dan juga ada area atau luasan. Nah, kalau titik itu kayak menunjukkan posisi doang. Contoh, spot height. Spot height itu biasanya simbolnya apa ya? Kayak plus-plus gitu ya. Spot height kan cuma titik posisi aja. Nah, kalau garis ada unsur yang digambarkan berbentuk garis. Contoh ini rel kereta ya. Rel kereta atau jalan atau apa ya? Jalan tuh dibagi-bagi lagi, jalan tol, jalan nasional, jalan kota, rel kereta api, jembatan. Nah, itu simbol-simbol bentuk garis. Nah, ketiga area. Area itu berkaitan luasan. Luasan itu kayak zona. Zona. Ini contohnya rawa ya, rawa atau sawah gitu. Jadi kalian buat kotakan, terus diarsir gitu misalnya diarsir, ada kayak kotak-kotak gini dalamnya. Oh, terus ntar di informasi tepi dibuat kotak juga, yang isinya juga kotak-kotak ini. Oh, ini artinya sawah. Nah, jadi ada 3 tipe bentuk simbol, ada titik, ada garis, sama ada luasan. Nah, terus jenis-jenisnya ada beda-beda lagi. Ada pictorial. Pictorial ini menunjukkan keadaan aslinya. Misalnya contohnya kayak bandara ini ya. Ini kan bandara itu related dengan apa ya? Pesawat. Oke, pesawat ini kita gambar tapi dalam bentuk sederhana. Jadi pictorial itu keadaan asli cuma disederhanakan. Nah, itu namanya simbol pictorial. Nah, kalau geometrikal itu seperti yang kita buat nih kayak di titik kontrol, digambar apa segitiga doang, segitiga gambar lingkaran doang atau apa. Nah, itu geometrikal. Nah, ketiga, huruf atau angka. Jadi huruf angka itu biasanya itu singkatan, teman-teman. Misalnya LD atau singkatan-singkatan lain. Jadi biasanya di peta RBI ya atau peta apa ya, peta desa itu ada singkatan-singkatan yang merepresentasikan suatu area gitu. Misalnya kayak ini di peta RT RW itu peta RDTR itu ada bangunan, terus ada tulisan, aduh, aku lupa bacaannya. Cuman intinya kayak gini, ada tulisan misalnya AB ya, terus di informasi tepi itu ntar tulisannya AB sama dengan zona perdagangan, zona perekonomian, zona industri. Nah, itu ada zona-zona gitu. Cuman di bangunan itu cuma tulisannya AB doang misalnya gitu. Tulisannya agak lupa apa ya, bukan AB apa ya? T apa ya? Agak lupa. Pokoknya ada itu. Cari aja peta RDTR, peta RT RW. Nah, itu jenis-jenis simbol ya. Ada titik, garis area, ada yang jenisnya pictorial, geometrikal, ada yang bentuknya huruf. Oke, terus huruf, lettering. Nah, huruf itu memberikan identitas objek yang dipetakan. Nah, ini kaitannya dengan toponimi, teman-teman. Teman-teman udah pernah dengar toponimi belum? Toponim. Ada yang udah pernah dengar toponimi? Di chat aja boleh. Boleh, udah pernah Mas, toponim. Chat boleh, atau di tuh, atau di react, atau di ngomong juga boleh. Kalau misalnya males ngomong. Ada? Yang udah pernah dengar yang namanya toponim. Toponim itu apa? Udah pernah dengar? Toponim? Toponimi. Mungkin di SIG atau di mana ya? Ya. Ada pernah dengar, teman-teman? Belum? Sudah, Mas. Pada keterangan dari peta misalnya nama desa. Oke, benar. Ini atas nama Yasirat. Terima kasih atas jawabannya. Udah pernah berarti teman-teman ya? Kata keterangan ada di peta misalnya nama desa. Benar, toponim gitu. Jadi toponim itu apa ya? Teman-teman buka Google Maps, buka apa ya? Buka Gojek, buka Grab. Nah, ada nama jalan. Nah, nama jalan itu kan ada labelnya ya. Ada jalan X kurang misalnya. Itu kan ada hurufnya yang menunjukkan kata ini. Nah, ini agak cerita sedikit. Dulu waktu kartografi masih terpecah jadi 2, ini kan sekarang jadi 1 kartografi 2, itu kami ada survei toponim. Nah, survei toponim itu ke Malioboro memetakan nama jalan, seluruh jalan yang ada di Malioboro. Jalan Malioboro nih, ada jalan banyak ya, jalan Malioboro tuh ada jalan Malioboro, terus ada cabang-cabangnya gitu. Ada jalan apa, nah itu survei ke sono. Nah, karena ini kartunya sudah digabung,
Jadi mohon maaf, teman-teman belum bisa merasakan survei toponim seperti itu ya. Cuma toponim itu benar. Seperti yang kata Yasirat ini, kata keterangan yang label, yang kayak huruf gitu. Jadi ini ada huruf, ada letter yang memberikan identitas suatu objek. Nah, huruf ini pun diatur teman-teman. Ada huruf besar tegaknya. Contoh, seperti nama negara, batas administrasi, pulau besar, dan kota besar. Terus huruf besar yang miring, huruf kecil yang tegak, huruf kecil yang miring. Nah, itu ada perbedaan lah. Ini tuh untuk ini nih. Yang huruf besar miring ini untuk apa? Huruf kecil tegak tuh untuk apa? Nah, itu sebenarnya ada ketentuannya teman-teman. Nah, nanti di tugas minggu pertama ini teman-teman akan melakukan ini, melakukan lettering, melakukan menulis dengan baik dan benar. Jadi ini harap-harap cemas nih yang cowok-cowok nih, yang tulisannya kayak resep dokter. Nah, ntar kita akan menulis seperti ini nih. Kok hilang? Nah, kayak ini nih, yang digambar ini. Ini praktik minggu pertama nanti. Oke. Nah, itu sebenarnya teman-teman terkait kartografi. Jadi benar-benar di minggu pertama ini saya cuma ngasih pengantar doang terkait apa saja yang akan kita pelajari, mengapa kartografi itu penting, dan sampai harus kita pelajari satu semester, bahkan ada satu matkulnya sendiri. Nah, setelah ini nanti akan ada tugas, cuman ya sebelum itu tak break dulu, mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang pengen bertanya atau pengen diskusi terkait materi, dulu, tugasnya nanti. Terkait materi dulu teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, lewat chat juga nggak apa-apa. Kalau misalnya malu, ya direct aja, direct message ke saya, ke aku, terkait kartografi. Mungkin teman-teman ekspektasiin, Mas, nanti kita bakal belajar peta 3D sejauh mana, sedalam apa. Karena peta 3D ini lagi on 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 fire lah, lagi track gitu, on track. Jadi bagaimana kita membuat peta 3D itu dengan aspek kartografi yang benar. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait yang tadi saya sampaikan, terkait pentingnya kartografi, terkait CPMK, terkait materi tiap minggunya, sama pengantar sedikit terkait simbol sama lettering. Jadi simbol, lettering itu apa? Gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu atau cukup jelas teman-teman? Gimana? Apakah cukup jelas? Oke, siap. Lanjut. Oke, karena ada pertanyaan, kita tak jelasin tugasnya ya teman-teman. Nah, nanti ini teman-teman ada tugas minggu 1, deadline-nya minggu depan atau mau berapa hari nih? Mau minggu depan atau nanti malam? Ayo lu. Depan, Mas. Oke, minggu depan. Siap. Yang lain setuju ya minggu depan ya? Minggu depan aja ya, minggu depan. Oke, di Elok, kalian bisa download materinya, terus bisa cek, di situ ada tugas. Nah, nomor 1, membuat sebuah mental map dari rumah Anda ke supermarket terdekat. Nanti mental map tak jelasin setelah ini ya, mental map. Nah, terus gambarlah simbolan huruf seperti pada file yang tersedia di Elok. Nah, jadi 2 tugas ini teman-teman nggak boleh kerjain digital. Jadi benar-benar teman-teman kerjain manual. Jadi ya ambil kertas HVS, terus tulis gambar manual. Nah, ini ada dialog juga. Jadi dari nama, nomor itu teman-teman tulis secara manual di kertas HVS ya. Terus buat ya ini lettering 4 B 6 A terbalik, tanda seru, E garing, terus garis merah, garis hitam tebal, garis ada 2, garis hijau sama dua kotak. Nah, jadi ini dibuat di kertas HVS, warnanya sama, terus hurufnya sama, jadi letternya sama. Ini ada nggak ya contoh tahun lalu ya? Saya tahu. Ada nggak ya contoh tahun lalu dari saya carikan?
Jadi ya, hmm, sorry. Ini tugasnya individu ya teman-teman. Jadi ya monggo silakan dibuat warnanya sama, warnanya harus sama persis nih. Ya merah merah, terus huruf gede. Ya ini pokoknya teman-teman belajar cara membuat simbol, belajar apa ya? Belajar menulis dan mewarnai lah intinya. Jadi ini dibuat persis ya teman-teman. Ya kalau misalnya nggak bisa persis ya mirip lah. Kalau nggak bisa persis ya. Ini kan agak susah nih yang batu bata ini sama ini ya. Kalau bisa mirip, sangat mirip lah. Oke, gitu teman-teman. Itu tugas yang pertama. Jadi buat ini dibuat semirip mungkin di kertas HVS. Terus yang kedua, teman-teman diminta membuat sebuah mental map. Nah, mental map itu apa? Nah, ini tak jelasin singkat. Mental map itu adalah peta yang ada di kepala, di otak, di pikiran teman-teman masing-masing. Jadi mental map. Nah, mental map itu gimana ya jelasinnya? Kayak gini deh, misalnya teman-teman dari kos, terus mau ke alun-alun kidul, ke Alkit, mau main situ, mau malam mingguan gitu, mau jalan-jalan lah. Terus teman-teman dari di otaknya sudah jalan nih, sudah mikir, oh ke Alkit, oke, ntar aku lewat jalan mana, lewat jalan Malioboro, lewat jalan mana. Jadi udah kebayang gitu rutenya di otak itu lewat jalan apa, lewat jalan apa. Nah, itulah namanya mental map. Jadi mental map itu adalah first person perspective karena dia dalam otak kita terkait suatu keadaan sekitar, suatu environment. Nah, ini papernya ada di ELOC, teman-teman. Cuman intinya tadi itu. Jadi, a model of the environment yang dibangun dalam otak masing-masing individu. Jadi, tugasnya yang kedua adalah, ini manual juga teman-teman, di HVS juga. Membuat sebuah mental map dari rumah Anda ke supermarket terdekat. Jadi mungkin dibuat jalan, terus ini rumah saya, terus kalau misalnya ke supermarket harus lewat jalan ini, terus ketemu landmark ini, saya harus belok nih, harus belok kiri, belok kanan, oh ada landmark, ini landmarknya itu digambar, ya gambar apa kayak terserah, gambar gedung tinggi, gambar kotak itu terserah, terus belok mana, belok kiri, belok kanan, terus navigasinya kemana, sampai ketemu ke supermarket terdekat. Nah, itu silakan digambarkan di rumah masing-masing atau di kos lah, terserah. Jadi makanya teman-teman bisa mengetahui apa itu mental map dan bagaimana membuatnya mental map. Nah, ini contoh ya, ini contoh doang. Cuman lebih bagus daripada ini teman-teman bisa buat. Misalnya ini gacuannya dibuat seakan-akan mirip gedung gacuan beneran, ya terserah sih. Jadi pokoknya gimana perjalanan teman-teman dari rumah ke supermarket terdekat. Digambarkan ya nggak harus apa ya, nggak harus akurat presisi panjang jalan segini-gini, nggak harus. Yang penting tergambarkan ini perjalanan saya mas dari rumah saya ke supermarket kayak gini. Oh, asal rumah kamu tuh lewat jalan ini, oh gini ya. Gitu sih, tugasnya ada dua. Di scan aja terus ntar kumpul di elok, terus dikumpulnya maksimal minggu depan ya teman-teman. Nah gitu terkait tugasnya. Mungkin ada pertanyaan dulu, ada yang kurang jelas? Permisi Mas, mau nanya Mas. Ya, monggo, Rizal. Untuk yang mental map itu kan ke supermarket dari rumah terdekat ya Mas ya. Itu kan mungkin ada yang deket banget atau ada yang Nah itu kalau bisa yang jangan yang deket banget ya Rizal. Biar Kirim Quran. gimana? Gimana Rizal tadi? Itu ada minimal radiusnya nggak ya Mas ya? Sebenarnya nggak ada, cuman kalau bisa yang muat satu HPS gitulah. Jadi ya teman-teman bisa milih, misalnya oh ini supermarketnya kedekatan itu ya agak dijauhin dikit sih, tapi nggak ada ketentuan radiusnya sih. Yang penting teman-teman bisa buat ini rumah saya, terus jalannya belok sini, belok sana, terus ada landmarknya yang menandakan perjalanan teman-teman ke supermarket itu. Kalau nggak pengen supermarket, ya nggak apa-apa teman-teman. Ini cuma contoh doang sih. Kalau misalnya mau ke kampus atau ke univ, itu juga boleh.
Yang penting ada startnya di mana, terus teman-teman mau kemana kelihatan di situ. Gimana Rizal? Oke, baik Mas. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Pengumpulan di semester, pengumpulan nanti di elok ya teman-teman. Nanti tak buka. Nanti pengumpulannya itu di tugas 1 ini. Cuma ini masih tak hide ya. Karena belum tak set. Nanti pengumpulannya di elok ya. Ini buat yang tanya Rehan. Gitu. Di elok. Cuma nanti ini belum tak set ya. Ini masih tak hide dulu. Itu tergolongnya minimarket kalau di sini. Indomaret, Alfamidi, minimarket. Oke, siap. Cari mall yang agak gede lah. Misalnya teman-teman ini misalnya ada di sekarang ada yang domisili Surabaya kan, misalnya dari rumah ke Tunjungan Plaza misalnya. Mana tuh? Oke, ada lagi pertanyaan terkait tugasnya. Cukup sederhana, malah yang susah yang ini kayak menurutku. Nah, ini dulu motornya Mas, boleh ambil, monggo. Halo Mas, mau tanya Mas. Ya, gimana Bil? Kalau dari rumah saya ke supermarket itu terlalu jauh ya Mas. Oh, Ada kalau gitu sekitar, diganti aja ya, objeknya misalnya sekolah. minimarket jauh apa? Nggak apa-apa. Apa? Misalnya sekolah atau ya minimarket deh. Yang penting Oh, ya. jangan kedekatan lah. Oh, ya, siap Mas. Oke, Makasih Mas. ya. Ada lagi? Nanti record Zoom ini tak masukin dialog juga. Kalau misalnya mau nonton ulang. Oke. Nah, ini ternyata sekarang lebih bervariasi ya. Ini hobi buruk cutting. Hobi buruk cutting adalah membandingkan dengan zaman dia dulu. Nah, ini hobi buruk. Kalau zamanku dulu soalnya ini B doang ya. Dulu aku A sampai Z. Cuman ya nggak ada 4 ini. 4 nih nggak ada, 6 nih nggak ada. Jadi A sampai Z tadi. A, B, 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 C, 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 C. Cuman lebih bervariasi sekarang sih. Yaitu lebih buruk cutting ya. Mohon maaf membanding-bandingkan. Oke, ada lagi? Udah jam 2 nih, udah pas sejam. Nah ini, pas sejam. Zoom yang efektif itu cuma sejam. Sebenarnya terserah. Yang penting, sorry, Talita. Sebenarnya terserah bisa pakai lettering atau bisa pakai spidol atau pulpen. Yang penting kalau bisa semirip mungkin dengan ini ya, dengan yang diinginkan dengan ketentuan ini. Jadi mau pakai, misalnya ini 4-nya kan agak tebal dikit nih daripada yang A. Yang A ini mungkin teman-teman mau pakai pulpen biru yang apa ya, tipis itu apa ya, VTech, high-tech yang 0,25. Nah, itu kan tipis banget tuh. So, teman-teman pakai itu. Yang penting kalau bisa semirip mungkin dengan yang di sini ya. Jadi kan ini B-nya agak tebal nih dibandingkan yang A. Misalnya teman-teman yang B mau pakai spidol, yang A mau pakai pulpen, itu bisa bebas. Seperti itu, Talita mungkin menjawab. Oke, ya. Ini kan kelihatan nih beda. B yang ini sama B yang A ini kan sama-sama biru sebenarnya ya. Cuman birunya nggak beda dikit. Nah, terus yang warna ini mungkin teman-teman mau pakai pulpen yang tipis terus diarsir-arsir gitu biar tebel ya. Atau mau pakai spidol sekalian ya, itu bisa. Yang penting ini ya, kerapihan, estetika juga dinilai di sini. Jadi kalau bisa eh, pinggir-pinggir kertas itu ya apa ya, kan suka ada bercak atau kotor gitu lah. Kotor ya kalau bisa diminimalisir. Lagi ini banyak warnanya ya. Ya jadi kita belajar jadi orang seni, jadi seniman. Belajar jadi seniman seminggu lah. Pakai warna terus lain. Oke, gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sebelum
Tak tuh, aku izin screenshot dulu ya sebentar. Yang tak screenshot ini partisipannya doang, yang apa? Yang di Zoom ini. Jadi pastikan nama kalian tuh sudah new sama nama ya. Saya tak screenshot ini ada banyak. Sorry. Sebentar. Oriza. Sekaligus nunggu yang nanya nih, bentar ada yang nanya. Bagus. Ashifa. Banyak juga ya. Ashifa Dita. Ada 3 slide. Sorry. Screenshot ya, 1, 2, 3. Terus slide 2. Slide 3. Loh. Saya. Oke. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Yakin? Kalau misalnya nggak ada, ya ntar kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin misalnya ketemu di kampus, kita kebetulan nggak ada grup WA, atau di kelas yang lain, kita bakal ketemu lagi nanti besok di praktikum GKV kelas B. Nah, nanti aku juga nih yang di sini. Kan ada tugas lagi. Nah, ini kan favorit mahasiswa yang mengerjakan tugas ya. Nah, itu. Oke, ini udah tak screenshot. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi,